cerewet gitu. Adam gitu. Nah ya itu. Ya ini sudah. Jadi itu yang saya buat memang terutama kasus-kasus yang semacam itu terjadi pada wanita. Sehingga saya ngambil ini tema ini. Saya pegel ya. Ya Allah, kok setiap pulang kok dia mengadu. Bu gini. Bu ini gini. Ya ada sesekali laki-laki dengan laki-laki itu agak geseh, ya ada gitu. Sampai lu kenapa kok nggak ikut pengajian rombongan? Anu Bu, di sana dulu tengkar Bu. Oh gitu. Rak rugi dhewe toh. Padahal teman itu kalau sudah satu rombongan nanti di apa namanya di akhirnya itu nanti seperti sahabat yang luar biasa ya. Makanya sekali lagi hati-hati terutama bagi wanita. Apa yang perlu diperhatikan? Kita lihat next yang pertama, kita harus dari sekarang ini kita harus siap mental ya, siap mental. Kita persiapkan mental kita. Karena apa? Nyun sewu, dengan itu kalau sudah haji itu pasti predikat gelar haji atau hajah itu menempel. Nah kalau jenengan itu berlaku kurang baik, yang sewu, umpamanya jenengan minum. Kalau minum tadi diterangkan Pak Toko juga minum air zam-zam yang pakai berdiri menghadap ke kiblat. Tapi kalau minum biasa tidak bisa pakai dengan berdiri, pasti harus duduk. Kan begitu. Ini contohnya. Nanti kalau penjenengan itu nggak belajar begitu, nggak belajar minum pakai tangan kanan, kemudian harus duduk, suatu kali jenengan itu jagongan. Prasmanan, ya. Prasmanan, kemudian jenengan minum dan makan itu sambil berdiri, sambil mencerita. Sama temannya, coba lihat, amati saja. Itu kalau orang yang tahu belajar, wis kaji barang, kok mangan yo karo ngadeg, itu digandeng. Predikat itu digandeng. Terutama di Asia. Indonesia, Malaysia, apalagi kayak di Malaysia, predikat itu menyandangnya berat. Pak Haji gitu. Coba dengan kau di sini orang-orang Jakarta ini, orang-orang apa namanya? Suku Jakarta ini Betawi, itu coba. Kan manggil-manggilnya kalau dia sudah haji kan, Pak Haji kan gitu. Bu Haji gitu. Nah inilah yang mulai detik ini harus dipersiapkan betul-betul. Karena apa? Karena itu selalu melekat dalam diri kita. Jadi jangan jadi jimat. Berkaji namun tambah umat gendengnya maksud saya. Bukan gendeng gini, tapi gendeng kelakuani. Ya itu. Jangan begitu. Sesuaikan. Ilman nafi'ah. Berikan ilmu. Tolong berikan ilmu pada saya ya Allah supaya ke depan itu saya memahami apa yang Rasulullah sampaikan untuk saya. Supaya jadi pahala, kan begitu. Selalu apapun itu melekat dalam diri seorang haji atau jamaah. Nanti coba aja dengan para ibu-ibu ini nyun sewu. Kalau nanti di pasar, wis wong tua dodol kates cilik muni 15.000 ya iso nyemir kok. Jebik lho. Alah mbah, kok 15.000 5.000 wae. Ibu-ibu niku sukanya kayak gitu itu. Nggak berpikir gitu loh, dia gendong itu piye to rekosone. Kok kita yang diberi nikmat sedikit lebih nggak apa-apa, wes niatnya sudah kok. Mbah iki jane tak nyang 5.000. 10.000 ki sing 5.000 sedekahku. Selesai sudah. Jadi ibu-ibu kadang-kadang seperti itu. Nek enggak, tuku lombok kurang anget grawok dhewe jebloke. Iki kelakuan ibu-ibu tuh kayak gitu itu. Nah ini loh, kita itu hendaknya besok kayak setelah haji itu kayak gitu harus sudah tidak ada lagi. Makanya sangat hati-hati, mulai dari sekarang. Ya, karena haji yang mabrur itu salah satu tandanya pasti ada satu perubahan dalam ibadahnya. Itu kan termasuk muamalah yoyong larak katine wong, ya kan? Kalau nggak mampu menahan untuk bisa menawar dia bilang wes pase piro nek kuat tak tuku nek ora ya wes selesai. Jangan terus ngenyang-nyang. Makanya inilah mental ini yang harus kita persiapkan dari sekarang. Ya, sandangan itu melekat dalam diri kita. Bu Kaji, Pak Kaji gitu. Biasanya begitu. Nanti berbuat jelek itu pun akan menyertai. Makanya tolong haji yang mabrur tadi tandanya seperti itu, ada satu perubahan mulai sekarang dilatih.
ya, melekat itu. Jenengan medit aja yo nanti ngelirik tanggane yo. Kaji yo mlebu nimplung sithik men. Iya. Itu monggo lah. Nanti penjenengan itu harus mulai sekarang harus berubah, ya. Mulai titik awal ini kita harus betul-betul berubah. Ini yang pertama, mintanya harus disiapkan. Karena apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena dalam diri Rasulullah itu ada satu keteladanan. Hendaknya jenengan sepulang haji itu bisa menjadi manusia yang bisa menjadi teladan. Oh, pantes. Nek kaji, ya. Nek sileh wajar. Baru mau kajinya jadi wong soleh itu wajar. Terus di sana nih botangi jam loro tangi ngoyak nih Masjidil Haram, lah kok di sini kok jamaah nih masjid wira tahu. Bapak-bapak ini nanti kalau gitu Mbak Ibu bilang, Pak pengen jadi kaji sing solihah, gak apa-apa Pak. Ya itu maksudnya. Dan gak mau ke masjid toh, ya. Gak mau ke masjid, ya itu, ya ini karena dalam dirinya Rasulullah itu udah ada satu keteladanan yang baik, makanya semua tingkah laku penjenengan itu akan menjadi sorotan masyarakat dan hendaknya penjenengan di dalam lingkungan itu harus bisa mewarnai, bisa menjadi satu keteladanan karena Rasulullah itu laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Rasulullah itu diturunkan memang untuk menjadi uswah, untuk menjadi teladan. Dan jenengan ini ya diharapkan seperti itu. Bisa menjadi teladan. Sing mau seneng enek ngomong cengat-cengit gitu, karo mencap-mencep gitu, ibu-ibu itu ya sekarang yang lembut sedikit. Oh, pantes berkaji ngene iki apik. Nah, ini yang diharapkan seperti itu. Sehingga betul-betul kita bisa meniru apa yang Rasulullah contohkan kepada kita. Kan lebih untung jenengan udah lihat rumahnya Rasulullah. Kenapa nggak bisa lebih mencontoh? Masa orang lain bisa mencontoh, kok jenengan tidak bisa mencontoh? Kan begitu ya. Makanya itu harus ada satu niat mulai dari sekarang, mental kita siapkan dengan baik, kemudian kita bisa banyak lebih menyontoh Rasulullah. Ya, next. Yang selanjutnya, ini next. Ini yang kedua ya. Sekarang umumnya, jadi kesolehan pribadi, ya, kesolehan pribadi itu akan mencerminkan kesolehan yang ada di dalam keumuman yang lebih besar. Umpama kesolehan dia di dalam pribadi dalam rumah tangga, maka rumah tangga itu pun akan terlihat sebagai satu rumah tangga yang orang-orang di dalamnya itu soleh. Nah kalau orang-orang semuanya, ya, karena jenengan ini duta, kalau jenengan ini soleh semua, insya Allah orang melihat orang Indonesia itu bagus, di sana bilangnya begitu. Indonesia bagus gitu. Orang sana suka ngelem-ngelem gitu karena apa? Orang Indonesia itu memang paling agak taat. Ya. Kalau duduk di itu udah nggak ada tempat, telat ya terus kumyat gitu, suruh pergi bunga, kumyat gitu. Indonesia itu manut, ya boleh gondiane, enggak ini diusir boleh lani soalnya terlambat. Di jalan mau dipakai sholat, maksudnya begitu. Tapi kalau orang-orang yang lain kadang-kadang digegek di situ, menong pura-pura Anda dengar. Kadang-kadang kasihan askarnya itu. Kopiah, menong. Ya oh, mungkin dablek men gitu. Oh Indonesia enggak. Jadi makanya kalau senang suka sekali orang sana. Indonesia bagus ya gitu. Jempol dia pasti, jempol. Nah itu jangan citra itu terusak karena kita itu dengan pola tingkah kita yang kurang Islami. Ini yang kami harapkan, ini adalah penjenengan sebagai khalifah, ya, wakilnya orang Indonesia untuk berangkat di perhelatan akbar, yaitu perhelatan orang-orang sedunia. Tunjukkan bahwa orang Indonesia itu juga orang yang bermartabat. Apalagi orang Solo itu halus banget ya. Monggo nek saiki wong saya ini orang pesisir ya ngomongnya bedak beduk. Iya tah gitu loh, gitu-gitu. Ya saya mohon maaf, ini orang pesisir terbiasa ngomongnya ya tidak seperti orang Solo ya ini ya. Jadi mohon. Kemudian yang selanjutnya Pak Ibu sekalian, terutama penjenengan sebagai seorang ibu ya, ini adalah satu luar biasa. Kalau Bapak ya tindaknya itu hanya sebagai untuk melepas dari kita melaksanakan rukun Islam kita yang kelima. Tapi Masya Allah bagi seorang ibu jihadnya
wanita adalah melaksanakan ibadah haji. Jadi penjenengan nanti ini ada hadisnya, next kita lihat hadisnya sudah terbaca dulu. An Aisyah taqalat, qultu ya Rasulullah. Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah karena betapa besar pahalanya jihad. Jihad itu kalau meninggal masuk surga. Bahkan kita lihat pada waktu besok kita lihat di Jabal di mana? Jabal Uhud, di situ ada Bukit Rumat itu, yang di situ dulu Rasulullah hampir terbunuh. Disitulah orang-orang itu melihat besarnya pahala jihad itu, hampir semuanya orang suka berangkat berjihad. Sekarang pun juga begitu, di mana di jihad, wah aku pengen ikut, karena dia pengen menggapai surga. Kalau jihadnya ini betul-betul memang untuk agama kita, kepentingan agama kita, gitu. Ya, makanya Aisyah itu tanya kepada Rasulullah, ala nisa'i jihad, adakah untuk wanita-wanita itu mempunyai peluang pahala yang semacam itu? Rasulullah menjawab, na'am, alaihinna jihadun la qitala fi al-hajj wal umrah. Ada, tapi tidak ada peperangan baginya. Yaitu apa? Dijawab, al-haji wal umrah. Ini yang meriwayatkan bukan cuma satu, ya, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah, 3 yang meriwayatkan. Sehingga apa? Bersemangat kita itu untuk menggapai jihad itu tadi. Wanita-wanita itu seperti itu. Lah, terus endingnya begini, nek jihad itu adanya ya urip karo mati, ketembak apa selamat, kan begitu toh? Iya toh? Adanya kan begitu, ketembak apa Bali apa enggak Bali. Tentara itu kalau berangkat perang ya seperti itu, makanya sampai istrinya melepas nangis-nangis, seolah-olah dia itu tidak akan kembali. Nah, saya harapkan penjenengan itu ya begitu. Nek kira-kira coba tak tanya, ya. Ini ibu-ibu semua loh yang paling banyak, karena materinya kewanitaan. Kalau jenengan kira-kira nggak kembali, ya. Tak berani, Pak. Hah? Benar? Betul? Alhamdulillah, Pak. Kesempatan untuk bujanyar. Iya lah ya. Ya. Iya toh. Jangan cara katanya gitu. Jangan kau sakiti istrimu sebelum napasnya berakhir, kan gitu. Ya Pak ya. Jangan sakiti istrimu sebelum napasnya berakhir. Lah ini enggak kembali ya Pak. Golek bojone ora apa-apa. Kesempatan toh. Nggih Pak. Bener loh ya. Dulu itu saya pernah satu pengalaman. Saya cerita begini, saya tanya, berani enggak? Berani. Udah begitu. Saya ini berangkat bareng saya. Saya 97 itu jadi pembimbing. Berangkat, bener ya. Suaminya meninggal di sana. Oh berarti ya ini, ya dia nangis. Pripun bumi lu nggak apa-apa toh, alhamdulillah. Justru jenengan ini sing kecewa. Bapak entuk surga, jenengan piye carane golek surga? Dan yang jenengan gak balik sisa malah gak apa-apa. Oh ngotot bumi lah, mulai rasa nangis. Saya bilang gitu. Jadi dia bilang berani, lah paling ngono dewe. Saya bilang gitu. Nah ini ya, jadi tidak apa-apa. Besar pahalanya. Gak apa-apa, bapak kawin ya sak karepmu toh. Ora urusan awake dhewe wis ning gone. Ya toh udah mati kok ora urusan arep kawin ya sak karepmu. Yang penting dia gak nyakiti hati kita kan. Ya toh wis karepe wong kita ndak ngerti ya. Terus kita sudah asik dengan amal-amal kita. Ya toh wong di dalam kubur ini bukan nggak ada temennya. Amal-amal kita itu nemeni kita kok. Ya. Sampai ada lagu yang seperti jangan kau sakiti sebelum nyawanya merenggang dari raganya kan gitu. Nggak apa-apa Pak, ini memang nggak kembali ini. Tapi saya mohon maaf, bukan terus berangkat kadang-kadang gitu. Aku pengen mati nang kono, ya jangan gitu. Ya, jangan gitu sekalipun itu jihad. Orang jihad itu tidak ada
ceritanya. Kalau dia jihad ada ceritanya begitu, dia depan sendiri tembak wis mati aku jihad. Jadi enggak boleh gitu. Tetap harus bertahan untuk dia tetap pada posisi menang, kan harus begitu, namanya memerangi musuh. Inilah ya yang menjadi. Jadi Bapak Ibu sekalian ini perginya ini bernilai jihad. Jadi yang sungguh-sungguh jihad itu artinya apa? Sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh, enggak pulang ya sudah, ikhlaskan saja. Ya, siap kira-kira begitu? Insya Allah ya, enggak apa-apa, mati ya sudah, enggak apa-apa, malah beneran, sing nyolate oke banget. Ya toh? Nah, sekarang konsekuensinya jihad itu akan bisa baik kalau ini mestinya tahu ilmu untuk jihad itu tujuannya kan untuk menggapai kemenangan. Nah, kemenangan dengan azamnya apa yang paling besar? Yo haji mabrur. Karena tahu balasannya surga. Nah, ini harus bersungguh-sungguh bagaimana untuk mempersiapkan itu, maka harus benar-benar ilmu itu harus diketahui. Tadi sudah saya sampaikan. Ilmu harus betul-betul diketahui. Yang tidak dapat dari sana, dari sini, semua kalau ada manasik-manasik diikuti, kemudian cerita-cerita dari tetangga-tetangganya, ilmu itu juga ilmu. Ya, orang yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji, kemudian itu ada cerita-cerita, itu juga ilmu, bukan hanya sekedar cerita. Kita ambil satu hikmah dari itu supaya apa? Kesempurnaan ibadah haji kita itu ada. Nah, kemudian yang selanjutnya ini harus juga perlu tahu larangan dalam melaksanakan. Iming-imingi itu kayak gitu. Tapi harus tahu apa yang menjadi larangan yang harus kita jauhi. Kita lihat ini adalah di surat Al-Baqarah ayat 197 ini sudah masyhur. Ini harus betul-betul dipegang untuk menggapai azam kita. Ya. Faman farada fihinna fil hajj fala rafata wala fusuqa wala jidala. Kalau engkau ingin menggapai haji yang mabrur, maka jangan rofas, jangan jidal, dan jangan fasik. Apa itu rofas? Rofas itu adalah membicarakan sesuatu yang menyangkut kepada seksualitas, seks, ya, saru-saru gitu. Dan saya wong ngertine bojone irunge pesek nek ning kene. Lah di sana nanti ana wong ayu irunge mbangir. Nggih to, irunge kaya peso, mingis-mingis gitu. Lah dilalai main handphone, laku main handphone nabrak kita. Blok gitu. Wah, sampai di kamar. Pak, tak ceritani iki bapak biasanya. Tak ceritani, Pak. Aku ki mau ditabrak bocah. Wah, ini wong kok ngono piye, Pak? Malah ngono kok beda ya Pak karo bojoku. Nah, ya membayangkan elek-elek pikirannya, ya. Bagaimanakah?